Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Benar, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang bersifat alami. Di bumi terdapat benda-benda yang bersifat alami yang perlu kita kenali. Benda-benda yang bersifat alami merupakan segala kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitar. Benda bersifat alami adalah benda yang diambil langsung dari alam, yang ada di sekitar kita, tentunya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, yakni bermanfaat bagi manusia. Benda yang bersifat alami adalah benda yang telah ada di dunia tanpa proses pengolahan dari tangan manusia. Beberapa benda alam dapat kita temui, bahkan sering kita jumpai di kehidupan sekitar kita. Misalnya saat kita melihat bentang alam, ternyata dalam bentang alam juga terdapat benda-benda yang bersifat alami loh teman-teman. Apakah kalian tahu bentang alam itu ada apa saja? Iya, bentang alam itu disebut juga dengan pemandangan atau kenampakan alam. Bentang alam di Indonesia sangat beragam. Di antaranya ada pantai, pegunungan, persawahan, hutan, sungai, laut, perkebunan, dan masih banyak lagi. Kira-kira apa saja ya benda-benda yang bersifat alami? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Benda alam yang pertama. Coba kalian tebak. Benda alam apakah ini? Iya, betul sekali. Ini adalah pasir. Di mana biasanya kalian menemukan pasir? Di pantai? Iya, benar. Pasir seringkali kita jumpai di pantai. Biasanya pasir pantai ada yang berwarna putih, kecoklatan, atau hitam. Biasanya kita sering bermain pasir di pantai. Kita menggunakan pasir untuk membuat istana pasir. Pasir merupakan butiran-butiran halus yang berukuran kecil. Pasir ini digunakan sebagai bahan material yang dapat dicampur dan diaduk bersama dengan semen dan dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat bangunan seperti rumah. Benda alam yang kedua, tanah. Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat kita injak. Tanah tersusun dari mineral dan bahan organik yang berada pada bagian paling atas. Apakah kalian pernah melihat persawahan dan juga perkebunan? Benar, dalam kehidupan sehari-hari, tanah yang luas dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah, sebagai lahan persawahan, dan juga lahan perkebunan. Dengan tanah, manusia dan hewan dapat berjalan, berlari, dan melompat di atasnya. Sedangkan bagi tumbuhan, tanah adalah sarana atau tempat mereka untuk hidup. Dengan tanah, kita dapat bermain bersama dengan teman-teman kita. Benda alam yang ketiga adalah batu. Teman-teman tentu sering melihat batu, bukan? Pasti di sekitar rumah kalian ada batu. Batu ini sifatnya keras dan juga padat. Batu ini banyak macamnya loh teman-teman. Ada batu besar, batu kerikil, dan juga batu apung. Batu kerikil merupakan bebatuan yang ukurannya lebih besar dari pasir. Biasanya dimanfaatkan untuk bahan pembangunan jalan. Nah, batu-batu tersebut biasanya ada yang berfungsi sebagai bahan pondasi rumah. Selain itu, batu juga dapat dimanfaatkan untuk hiasan di dalam akuarium, hiasan di taman, atau di pot bunga. Benda alam apakah ini teman-teman? Ya benar, kayu. Kayu berasal dari pohon yang sudah tua. Biasanya, pohon-pohon banyak sekali ditemukan di hutan ataupun di lingkungan sekitar kita. Kayu tersebut
dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk membuat kursi, pintu, meja, dan lemari. Selain itu, kayu juga dapat digunakan untuk membuat api unggun saat kita berkemah. Kayu ini banyak sekali manfaatnya loh teman-teman. Kemudian, benda alam yang terakhir, apakah ini teman-teman? Air, benar sekali. Apakah kalian pernah melihat laut atau sungai? Nah, apakah ada air di sana? Iya, betul. Di laut atau sungai biasanya kita melihat air. Air adalah kebutuhan pokok manusia. Makhluk hidup tidak akan dapat hidup jika tidak ada air. Sehingga air sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk hidup. Air digunakan oleh manusia untuk minum, mandi, dan juga mencuci. Nah, itu tadi adalah pengertian dari benda-benda yang bersifat alami dan contoh-contoh dari benda-benda yang bersifat alami. Semoga dengan penjelasan tadi kita dapat meningkatkan pengetahuan kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.